Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Akhir pekan ini kita akan masuk ke Grand Prix MotoGP ke seri ke-11 yang menandai pertengahan musim 2026 di Jerman, tepatnya di sirkuit Sachsenring. Ini juga cukup menarik, kenapa? Karena di akhir pekan ini itu kita akan menentukan siapa dari 4 pembalap nih ya yang akan menjadi raja tengah musim. Apakah itu Bezeki, Martin, Ai Ogura atau Fabio Di Gianantonio. Luar biasa, kita akan tunggu aja ya. Dan ini juga kita juga akan melihat nanti ada pembalap-pembalap Indonesia ya. Yang pasti ada Veda Ega Pratama di kelas Moto3. Terus habis itu juga kita akan lihat di Red Bulls Rookies Cup dengan Kiandra Ramadipa. Terus habis itu juga kita mungkin ya, kita akan tunggu dulu konfirmasinya kehadiran kembali dari Mario Suryo Aji di kelas Moto2. Nah, luar biasa. Ini juga cukup menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari Red Bulls Rookies Cup di tahun 2025, itu raihan yang diperoleh oleh Veda Ega Pratama di tahun 2025 dan juga Kiandra Ramadipa itu luar biasa. Dua pembalap ini adalah dua pembalap yang memiliki atau meraih poin paling banyak di Red Bulls Rookies Sachsenring 2025. Yang pertama tuh Veda yang pasti ya dengan finish posisi 4 di race 1 dan juga finish posisi podium pertama atau memenangkan balapan di race 2. Terus habis itu Kiandra Ramadipa finish posisi 2 di race 1 dan juga finish posisi 4 di race 2. Luar biasa gitu ya, kita akan lihat. Namun di vlog kali ini saya akan mencoba untuk membawakan teman-teman sekalian nih mengenai sirkuit dari Sachsenring yang bisa dibilang juga cukup unik ya, bisa dibilang ya, nggak ada yang lain sirkuit-sirkuit selain dari Sachsenring. Yang pertama adalah sirkuitnya itu paling pendek gitu ya, terus habis itu balapan di sini paling sebentar, terus habis itu sirkuitnya itu paling nggak, bisa dibilang nggak adil kalau misalnya kita ngomongin masalah tikungan. Dari 13 total tikungan, itu total tikungan yang arahnya ke kiri itu ada 10 teman-teman sekalian. Jadi sisanya cuma ada 3 tikungan yang ke kanan. Nah, kita akan bahas satu persatu tikungan per tikungan dari sirkuit Sachsenring ini. Langsung aja yuk. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini adalah gambaran dari sirkuit Sachsenring. Seperti teman-teman tahu, ini memang sirkuit yang paling pendek dan juga merupakan paling cepat ya. Juga cukup menarik ya, dari 13 total tikungan, itu 10 tikungannya semuanya ke kiri. Nah, salah satu yang bisa kita lihat mulai dari tikungan 2, terus habis itu 4 ya, 2, 4 ini adalah tikungan kedua ya, yang ke kiri. Lalu ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9 dan terakhir tikungan kiri ke-10 itu ada di tikungan 13. Luar biasa. Cuman ada 3 doang ya tikungan ke kanannya. Nah, kita akan coba ya melihat sirkuit ini dari 2 dimensi kayak gini ya, dan melakukan flying lap ya. Kayak misalkan kayak gini, mulai flying lap itu berarti kita mulai dari tikungan terakhir ada tikungan 13. Nah, biasanya di tikungan 13 MotoGP itu berada di gigi 2 atau gigi 3. Dan dia tuh ya biasalah, setelah itu dia akan melakukan akselerasi, melaju cepat, melewati perpindahan gigi. Nah, garis finishnya ini cukup dekat ya dengan tikungan terakhir, sehingga siapapun yang keluar sebagai pemimpin di tikungan terakhir hampir dipastikan memenangkan balapan, karena jaraknya antara tikungan 13 dengan garis finish itu terlalu pendek untuk melakukan kayak misalkan strip streaming, outbreaking dan lain-lain. Nah ya, balap terus masuk lalu melakukan apa namanya, kayak stride ya, ngebut di stride ya kencang banget, nambah gitu ya. Itu mencapai gigi 6 untuk MotoGP itu kecepatan sekitar hampir ya mungkin atau sedikit melewati dari 300 km per jam dengan rasio gigi yang cukup pendek teman-teman sekalian, sebelum melakukan pengereman keras di jalur menurun. Jadi ini jalurnya menurun teman-teman sekalian, menuju tikungan 1. Jalurnya lebar namun sangat dapat membuat pembalap itu jatuh atau misalkan melebar kayak gitu ya. Kita tahu kayak misalkan Marc Marquez di balapan sprint tahun 2025 itu melebar bahkan ya, karena hujan juga ya di tikungan pertama, karena ini gampang banget bikin pembalap melebar. Jika pembalap salah mengantisipasi tikungan 1, mereka akan bisa melambat di 5 atau 6 tikungan berikutnya. Karena ini jalurnya benar-benar beruntun teman-teman sekalian, dari 2 sampai di 5 atau 6 tikungan berikutnya. Nah, lalu kita lanjut ke tikungan 2. Tikungan 2 ini jalurnya cukup menurun ya. Jadi ini tuh menurun tajam ya. Dia tuh para pembalap MotoGP itu menggunakan sekitar gear 2 atau gigi 2. Pembalap itu butuh ya cengkeraman ban depan yang cukup kuat. Karena pada saat menurun kayak gini,
ban belakang Michelin itu tuh terkenal memang punya grip yang cukup bagus banget ya. Jadi dia nge-grip banget, nah cenderung mendorong ban depan itu ke depan. Jadi kayak ban depan itu kayak didorong dari belakang. Nah, pembalap sering terlihat menggeser tubuh mereka ke area dari triple clamp untuk mempertahankan kecepatan di tikungan. Jadi kayak nambahin bobot untuk bagian front end mereka. Nah, nih, jadi untuk mempertahankan kecepatan di tikungan. Nih, jangan sampai ngelebar pokoknya di tikungan 2. Karena kalau salah, kita bisa salah di tikungan berikutnya. Nah, tikungan 3 dan tikungan 4 ini adalah dua double right hander. Jadi dua tikungan yang arahnya ke kanan. Nah, ini adalah salah satu titik terendah di sirkuit ini, merupakan tikungan ganda kanan yang lambat, pakai gigi 2 ya. Tikungan 4 bahkan sangat lambat, namun butuh sprint cepat. Nah, kayak misalkan Marc Marquez ya, itu kalau di tahun-tahun dulu ya, itu sering banget ngelakuin trik yang cukup ekstrim ya di tikungan 4 dengan kemiringan yang lebih ya, pokoknya miring banget sehingga motornya sengaja dibuat hampir jatuh, lalu menegakkan kembali ya motornya dengan cepat demi mendapatkan sudut keluar tikungan yang lebih tajam menuju ke tikungan 5. Lanjut ke tikungan 5. Nah, mulai dari tikungan 4 ya masuk ke tikungan 5 nanti ya. Itu 5 itu merupakan tikungan pertama di mana kita akan memasuki tikungan ke kiri secara beruntun, teman-teman sekalian. Nih, jalurnya juga bisa dibilang nanti akan menanjak kembali ya. Tikungan 5 adalah bisa dibilang tikungan 5 dan tikungan 6 ini adalah tikungan tikungan buta ya. Ada yang bilang blind corners, ada yang bilang blind crash kayak gitu. Nah, ini bentuknya karena dia tuh ada di atas bukit, teman-teman sekalian. Jadi memang kayak gimana ya, kita nggak bisa ngelihat tikungan berikutnya atau area sirkuit berikutnya karena memang bentuknya itu kayak di sirkuit apa namanya, di bukit kayak gitu ya. Jadi itu pembalap tidak bisa melihat ujung tikungan dan mustahil melakukan aksi salip menyalip di sini. Namun butuh dorongan ya dari grip dari ban belakang atau dari rear end yang baik untuk menuju ke tikungan 7 ya, di tikungan 5 dan tikungan 6. Nah, tikungan 7 nih, kita akan ngomong tikungan 7. Nah, tikungan 7 ini adalah tikungan kiri yang sangat panjang. Ini tuh tikungan bisa dibilang tikungan speed corner ya, bilang seperti itu ya. Jalurnya menurun drastis. Jadi udah kayak turun dari tebing lagi ya. Ini tuh merupakan titik krusial di mana banyak pembalap tuh crash dan kehilangan waktu jika memang grip ban depan mereka itu habis ya, kayak misalkan di akhir-akhir sesi balapan. Nah, gitu ya teman-teman sekalian, karena memang apa namanya sirkuit Sachsenring ini itu terkenal banget ya, setelah tadi 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini kiri semua. Jadi memang ada kemungkinan itu gripnya habis nih di akhir-akhir balapan. Masuk ke nih teman-teman sekalian ya, tikungan-tikungan yang berikutnya yaitu 8, 9. Nih, kita akan lihat nih 8, 9 ya. 8, 9 dan 10. 8, 9, 10 juga ini hitungannya tikungannya juga ke kiri teman-teman sekalian. Ya, dari tikungan 7 ada sprint dulu sih sebenarnya, dari 7 ke 8 ada sprintnya cukup pendek menuju tikungan 8, itu masuk ke tikungan 8 tuh turun 1 gigi. Lalu ada melakukan hard brake yang pasti kan, lalu jalurnya itu kembali nanjak tajam menuju tikungan 9 gitu ya teman-teman, dan 10 yang merupakan tikungan kiri cepat juga, jadi kayak speed corner juga. Di tikungan 9 pembalap itu akan menghadapi kayak semacam dinding karena ini jalurnya kayak yang nanjak ya, jadi bukan dinding banget ya, jadi kayak yang kita tuh nanjak terus gitu, jadi kelihatan kayak menghadapi dinding karena pembalap itu kan tuck in kayak gitu ya. Di tikungan 10 ya, tikungan 10 ini cukup menipu sih bagi pembalap, bagi kebanyakan pembalap ya, karena pembalap nggak bisa ngelihat pintu keluar tikungan. Jadi bener-bener karena itu nanjak, kita tuh nggak bisa ngelihat setelah tikungan 10 itu tikungannya kemana. Jadi secara umum ini tuh udah kayak yang pembalap udah hafal lah kira-kira ngerem di mana, terus siap melakukan tikungan ke kiri di tikungan 10 itu di mana, itu udah hafal mati karena dia tidak akan bisa melihat di mana posisi tempat atau track di exit corner di tikungan 10 di sini nih. Ini cukup tricky di sini memang tikungan 10 ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak kelihatan lah tikungan 11 nih. Nah, masuk ke sini, nah tikungan 11 nih. Tikungan yang paling terkenal namanya waterfall.
terkenal menakutkan dan sering memakan korban gitu ya teman-teman sekalian. Alasannya dari tikungan sampai 10 pembalap itu kan terus menerus menikung ke kiri, left, sehingga sisi wall atau dinding ban sebelah kanan kanannya ya menjadi sangat dingin karena yang kegerus itu kebanyakan di kiri doang gitu kan ya. Nah, ketika pembalap langsung merebahkan motor ke kanan di tikungan 11 ini ya, ban ya terutama kayak sisi sebelah kanannya tidak memiliki cengkeraman yang cukup karena dingin teman-teman sekalian ya. Apalagi kontur jalurnya tuh menurun tajam. Ini udah kayak waterfall, kayak air terjun kayak gitu ya. Nah, itu membuat beban penekanan pada ban depan ya terutama itu berkurang. Hanya pembalap nih ya bisa dibilang yang memiliki kayak self confidence yang cukup tinggi, terus manajemen suhu ban yang di sebelah kanan ya itu cukup bagus, itu yang bisa melaju cepat di sini nih teman-teman sekalian ya. Lalu dari tikungan 11 ini kan turun, lalu memasuki tikungan 12 ya yang ke kiri lagi gitu ya. Akselerasinya singkat ya karena turunan juga menurun cepat ya. Biasanya sih pembalap itu agak susah untuk menentukan titik pengereman di titik tikungan 12 ya. Salah titik ya, terutama di tikungan 12 ini 1-2 meter aja itu bisa membuat pembalap itu bisa melebar ya. Ya di tikungan 12 itu sekitar ya di atas 7 meter, 12 meter gitu ya. Bisa kayak begitu tuh. Salah sedikit aja ya. Nah, ini merupakan salah satu titik yang cukup rawan ya kecelakaan atau crash. Karena juga ini merupakan salah satu yang bisa dibilang titik yang cukup memiliki potensi cukup besar untuk bisa melakukan overtaking atau penyalipan. Nah, balik dari tikungan 12 ini kan kiri ya, cepet banget ya kalau ngomongin Sachsenring itu kita tiba-tiba udah masuk ke tikungan yang terakhir atau tikungan 13. Ini tikungan ke kiri lagi gitu ya, tikungan datar ya sebelum kembali ke garis start finish ya. Gini ya, pembalap sih biasanya di sini itu tidak bisa melihat tikungan dengan jelas ya pada saat mengerem ya, karena di sini mengerem karena ini tuh terus tiba-tiba pokoknya jadi ini datar tapi dia agak sedikit nanjak ya, cukup curang setelah itu. Jadi agak sulit lagi pembalap untuk bisa melihat jelas area setelah tikungan ya, karena terhalang kayak gitu, bisa dibilang seperti itu. Nah, jika pembalap salah ya mengaktifkan rear right height-nya, tahun terakhir nih, tahun 2026 melakukan rear right height itu misalkan kayak terlalu cepat atau terlalu lambat ya, atau melakukan atau mengalami slide gitu ya, biasanya motor akan shaking atau pumping atau goyang kayak gitu dan tidak bisa dikendalikan. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian untuk sirkuitnya sendiri. Dan pertanyaannya, kalau misalkan kalau udah kayak begini, ini sirkuitnya kan flowing gitu ya, terus habis itu banyak banget tikungan kiri. Ini tuh hotspot overtakingnya di mana aja sih ya? Saya menilai atau mencoba untuk membuat sedikit rangkuman dari balapan-balapan Sachsenring di tahun-tahun sebelumnya, itu sekitar ada 4 ya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah tikungan 1 pastikan. Nah, tikungan 1 udah pasti ya. Ini tuh tempatnya nurun ya. Ini tuh cukup potensi ya untuk bisa melakukan, walaupun juga memiliki potensi untuk juga cukup melebar kalau misalkan yang melakukan overtaking itu cukup nafsu. Kayak misalkan terlalu late melakukan braking menuju ke tikungan 1 sehingga dia bisa melebar kayak gitu loh teman-teman sekalian. Lalu setelah itu tikungan berapa? Tikungan 4 nih, pelan banget sih tikungan sini nih. Nah, pembalap bisa melakukan overtaking di tikungan 4 di sini nih, itu dari dalam, teman-teman sekalian ya. Lalu ya karena dia mencoba ngejar late apex dan segala macam. Lalu setelah itu tikungan mana lagi? Di sini sih jarang sih ya. Karena ini tikungannya cukup cepat ya, karena tikungannya speed corner, dan ada kemungkinan setelah itu kemungkinannya ada di tikungan 12, teman-teman sekalian. Namun ya ada syaratnya nih. Kan kita bisa melakukan 12 melakukan overtaking di tikungan 12 kalau kita memiliki semacam kayak strategi yang cukup tepat. Dan itu dimulai sebelum kita memasuki tikungan 11. Wah, kayak gimana tuh ceritanya tuh? Jadi gini nih, triknya adalah kalau kita biasanya ya, kalau pembalap MotoGP ya di Sachsenring itu mau melakukan overtaking di tikungan 12 ya, itu mencoba mendekat ke pembalap depannya di tikungan 11 kan, tapi tidak melakukan overtaking dari sisi dalam karena itu ngeri, karena ini tuh ada waterfall ya, susah untuk bisa melakukan overtaking dari sisi sebelah dalam di tikungan 11. Nah,
Jangan terlalu dekat dengan pembalap di depan ya saat memasuki tikungan 11, lalu melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi dari pembalap yang di depan kita. Menggunakan jalur yang agak sedikit lebar ya, sehingga keluar di curb-nya di sini nih. Jadi kita tuh ngambilnya di sini di sisi luar lah Bang, bilang seperti itu. Jadi agak lebar hingga kita hampir menyentuh curb. Tapi itu bukan di limit ya, limit dari track ya. Sehingga ketika kita memasuki tikungan 12, otomatis kita berada di sisi sebelah dalam dari tikungan 12. Jadi memang harus direncanakan mulai dari sebelum tikungan 11 untuk bisa melakukan overtaking di tikungan 12. Nah, kalau gagal di tikungan 12, ya kesempatan terakhir ada di tikungan 13 yang pastinya. Nih, akselerasinya sih ya setelah melakukan overtaking ya kita harus melakukan akselerasi karena ini tuh menuju ke garis finish ya. Jadi itu teman-teman sekalian ya, bisa dibilang sedikit bedah mengenai tikungan-tikungan dari Sachsenring dan kira-kira hotspot dari overtakingnya di Sachsenring tuh di mana aja. Kita akan lihat ya kira-kira siapa yang akan menang di kelas MotoGP dan apakah pembalap Indonesia juga nanti akan bisa berbicara banyak di Sachsenring ini. Nah, jadi itu dia tadi teman-teman sekalian ya. Teman-teman sekalian udah lihat ya gambaran saya mengenai tikungan 1, tikungan 2, sampai terakhir itu penjelasan mengenai kira-kira spot overtaking itu yang kalau misalkan teman-teman sekalian nungguin overtaking itu ada di tikungan mana sih. Itu aja menurut kalian siapa yang kira-kira akan memenangkan balapan di Sachsenring tahun ini. Tulis di kolom komentar dan juga akan kita lihat nanti ya aksi dari pembalap-pembalap Indonesia di sirkuit Sachsenring akhir pekan ini. Itu aja, semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.